Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tutur kolbu, umat Islam memiliki Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kaum Yahudi juga memiliki pedoman hidup, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun mereka lebih mempercayai kitab Talmud. Pada zaman sekarang, isi kitab Taurat sudah tidak murni lagi seperti saat diturunkan kepada Nabi Musa. Karena kitab Taurat zaman sekarang sudah banyak perubahan yang dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengubah isi Taurat sesuai hawa nafsu dan keinginan mereka. Salah satu kitab yang dirubah sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka adalah kitab Talmud. Maka dari itu, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lah kitab suci yang paling sempurna, yang tidak akan ada satupun yang dapat merubah isinya. Sahabat, melihat genosida yang dilakukan Zionis Israel kepada saudara kita di Palestina, salah satu yang menyebabkan mereka melakukan hal keji itu adalah karena mereka mempercayai dan mengikuti apa yang diajarkan dalam kitab Talmud. Inilah fakta kitab Talmud yang mencengangkan. Yang pertama, kitab Talmud menjadi sumber kontroversi dan konflik di kalangan orang Yahudi. Seperti yang kita tahu, kebanyakan orang Yahudi menjadikan kitab Talmud sebagai kitab utama di atas kitab Taurat. Masih ada golongan Kariyah yang menjadikan Taurat sebagai pedoman hidup. Meskipun sikap mereka seringkali membuat mereka dizolimi oleh penganut Talmud. Sejak dulu, kitab Talmud telah menjadi sumber kontroversi dan konflik di kalangan orang Yahudi. Yang kedua, memicu orang Yahudi untuk menindas kaum lain. Talmud sendiri dibagi menjadi dua versi, yaitu Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Namun banyak orang Yahudi lebih memilih Talmud Babilonia karena dianggap lebih lengkap dan kaya dalam improvisasi bahasa. Joseph Barclay, seorang pakar kebudayaan Ibrani, mengungkapkan bahwa Talmud Babilonia pada masa lalu pernah dilarang oleh beberapa raja karena kontennya yang ekstrim. Dalam ajaran Talmud Babilonia yang membahas etika, terungkap bahwa perspektifnya sangat subjektif. Imam Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa ini telah membuat kaum Yahudi meyakini bahwa mereka adalah satu-satunya kelompok yang layak hidup di dunia. Sementara yang bukan Yahudi dianggap tidak pantas, bahkan harus dimusnahkan. Ada salah satu ayat dari kitab Talmud yang diterjemahkan oleh Imam Asy-Syarqawi. Hanya orang-orang Yahudi yang manusia, sedangkan orang-orang non-Yahudi bukanlah manusia, melainkan binatang. Parahnya lagi, mereka menganggap orang non-Yahudi tidak berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan mereka lebih memuliakan anjing dibandingkan orang-orang non-Yahudi. Saat merayakan hari raya, mereka diperbolehkan memberi makan anjing, tetapi dilarang memberi makan orang asing. Mereka merasa bahwa seluruh bumi adalah milik kaum Yahudi. Kitab Talmud adalah kitab yang sangat berbahaya karena pembenaran terhadap tindakan kejahatan. Dalam kitab Talmud disebutkan bahwa jika seorang Yahudi tergoda untuk melakukan kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu kota di mana ia tidak dikenal dan lakukanlah kejahatan itu di sana. Jika seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya. Jika lembu seorang Yahudi melukai lembu kepunyaan orang Kanaan, tidak perlu ada ganti rugi. Tetapi jika lembu orang Kanaan melukai lembu orang Yahudi, maka orang itu harus mengganti sepenuhnya. Yang ketiga, kitab Talmud merendahkan orang Kristen. Talmud mengajarkan perlakuan rasis dan merendahkan agama Kristen, menyebut kitab Injil sebagai kitab jahat dan memberikan panggilan-panggilan merendahkan. Ajaran ini mengancam orang-orang Kristen. Dalam Talmud terdapat ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah menggauli setan perempuan, dan Nabi Isa alaihissalam tidak dianggap sebagai nabi oleh para rabi Yahudi, melainkan hanya sebagai seorang ulama yang merupakan hubungan gelap antara Sayyidah Maryam binti Imran dengan Yusuf An-Najjar, sepupu beliau. Ini adalah fitnah yang sangat-sangat keji. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, menggambarkan fisik Tuhan. Tidak hanya manusia yang dicela dan dijelek-jelekan dalam Talmud, tetapi Tuhan mereka sendiri.
Kitab ini mencoba mendeskripsikan fisik Tuhan. Ibnu Hazm mencatat bahwa kitab Talmud terdapat teks yang menyebutkan bahwa panjang antara kening dan hidung Tuhan adalah 5.000 hasta atau setara dengan 2.250 meter. Bahkan dalam kitab tersebut membahas tentang aksesoris yang dipakai oleh Tuhan. Ini sudah sangat keterlaluan. Dalam ajaran Islam, Allah tidak menyerupai apapun dan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Membayangkan saja kita tidak bisa. Yang kelima, kitab Talmud dipelajari oleh keluarga Bass. Keluarga Bass adalah mantan Presiden Amerika Serikat, George Walker Bass. Hal ini diteliti oleh investigator independen Amerika, T.C. Mars. Dia meneliti tentang garis keturunan dinasti Bass selama kurang lebih 6 tahun dan menemukan bahwa mereka termasuk keluarga yang sering membaca kitab Talmud. Karena itulah George Walker Bass dikenal sebagai presiden yang gemar memerintahkan penyerangan di wilayah Timur Tengah saat masa pemerintahannya. Itulah fakta tentang kitab Talmud yang menjerumuskan pada kejahatan dan kebiadaban. Sahabat tutur kolbu, semoga Allah senantiasa menjaga iman Islam kita sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.